Ya, puji Tuhan saudara, selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan memberkati buat saya dan saudara semua. Puji Tuhan saudara, mari kita memulai tahun ini saudara dengan kebenaran firman Tuhan. So, seperti yang saya sudah katakan bahwa tema besar untuk spot bicara soal impact. Saudara, memberi pengaruh, tetapi bukan cuma sekedar pengaruh, tetapi memberi pengaruh yang besar. Dan kita akan mulai belajar saudara pelan-pelan. Tapi awal-awalnya kita akan belajar soal visi besar ini, bagaimana seharusnya kita bergerak sebelum kita memberkati, sebelum kita keluar, sebelum kita memberi pengaruh. Harusnya pengaruh Tuhan lebih besar dalam hidup saudara. Mari kita memulai dengan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai di titiknya saja, saudara ya. Oke. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, lihat bahwa ayat ini merupakan ayat janji, saudara ya. Ayat ini diberikan Tuhan, diberikan Yesus kepada murid-murid, dan saya percaya juga buat saya dan saudara. Ini sebuah ayat perjanjian, dan yang menggenapinya yaitu orang yang membacanya. Yang menggenapi ayat ini adalah orang-orang yang melihat kebenaran ini, yang mengetahui kebenaran ini, dan kemudian mengambilnya sebagai sebuah perjanjian di mana si pembacalah yang harus menggenapi. Dengan kata lain, kalau kita membaca ayat ini, harusnya ayat ini digenapi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Jadi kalau kita membaca ayat ini, harusnya perjalanan musim 2019 saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara, janji Tuhan, kalau ada generasi yang percaya pada Tuhan, maka mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara, bicara soal pekerjaan lebih besar, saya mungkin bisa bilang bahwa ketika saudara memasuki tahun 2019, saya percaya ada mimpi yang sudah bangun di tahun ini. Ada pengharapan, ada kerinduan yang sudah naikkan bahwa biarlah tahun ini saudara mengalami hal-hal yang besar. Saudara bisa kategorikan saudara sukses, saudara berhasil, saudara akhirnya punya pacar misalnya, akhirnya saudara mengatur pernikahan saudara, akhirnya sudah punya rumah, akhirnya saudara. Amin. 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 Tidaknya kalau nggak bisa 15 kali 20 rumahnya, setidak minimal 2 kali 3 cukup sudah. San Diego tetap mahal ya. Sudah punya, saudara. Kalau sudah nggak punya, bahaya saudara ya. Saudara, bahwa saudara ingin mengalami hal-hal yang besar, dan saudara mengembangkan sebuah kerinduan, untuk pertanyaan saya sederhana begini, saudara, untuk apa saudara dan saya menembus tahun 2018 kalau cuma untuk melewati 2019 dengan hal yang kecil? Untuk apa saudara memenangkan tahun 2018 cuma untuk masuk di tahun 2019 dan sudah menjadi orang yang kalah? Untuk apa saudara lewati 365 hari di tahun 2018 cuma untuk stres di tahun 2019? Buat apa saudara sudah lewati perjalanan yang panjang, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas minggu di tahun 2018 cuma untuk masuk di 2019 dan saudara menjadi orang yang menyerah, saudara menjadi orang yang mundur, saudara menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa di hidup saudara? Ya kan gak mungkin. Jawaban secara logika saja, kalau saudara bisa lewati tahun 2018 dengan segala banyak pergumulan, supaya saudara memasuki tahun 2019 dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Amin. Supaya kita berada di pekerjaan yang lebih besar, saudara. Buat apa saudara berjuang di tahun 2018? Buat apa saudara pegang iman saudara? Buat apa saudara tetap percaya? Tetapi ketika memasuki 2019 dan itu sama seperti yang tahun 2018. Mau saudara. Hari ini saya mau melepaskan pengharapan buat saya dan saudara bahwa kita sudah
di tahun 2019 sudah lebih kuat, sudah lebih powerful, sudah lebih maju, sudah lebih berkembang, sudah lebih memberi impact yang besar di dalam setiap marketplace di mana saudara pergi dan berada. Janji Tuhan. Dan kita bergerak saudara lewat ayat ini saudara. Mari berjalan lewat ayat ini di tahun 2019. Bahwa ketika kita melangkah di tahun 2019 ada janji buat saya dan saudara. Dan yang kasih janji itu Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kamu akan melakukan pekerjaan yang sama dengan Yesus lakukan. Saya bisa baca di Alkitab mulai dari kitab Kejadian, kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya bisa baca apa Yesus lakukan. So lihat Yesus bisa melakukan. Dia bisa melewati setiap macam tantangan. Dia bisa melewati setiap macam bully. Dia melewati setiap macam persekusi saudara. Dia lewati setiap macam hal yang merendahkan. Dia berdiri dan menyatakan kemuliaan yang lebih besar. Amin. Kemudian dia melewati setiap macam situasi finansial. Dia bertumbuh dari keluarga yang sederhana. Dia bertumbuh dari keuangan yang terbatas. Tapi kemudian ketika dia bertumbuh, dia bisa kasih makan banyak orang. Dia mengubah 5 roti dan 2 ikan. Dia bergerak dengan cara yang supernatural secara finansial. Luar biasa. Yesus lakukan hal itu. Dia sembuhkan orang buta. Dia bangkitkan orang mati. Yesus lakukan. Dan Alkitab katakan, ini Yesus kasih dampak kepada generasinya. Pekerjaan yang sama. Tapi ada janji yang lebih besar. Yesus bahkan tanpa ragu berkata, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Siapa yang melakukannya? Kita mulai dengan ayat kuncinya begini. Sesungguhnya barang siapa percaya. Anda percaya kalau Anda itu orangnya? Amin. Ya, dia mati. Saya sudah lama nggak pakai ini. Dan saya pakai lagi biar lebih baik gitu ya. Biar lebih besar. Kan pekerjaannya lebih besar, dampaknya lebih besar, lebih berat juga saudara. Tapi saya mau fokus begini, saya mau fokus di sini saudara. Kalau saudara nggak bisa kasih dampak, kalau Anda nggak percaya sama diri Anda sendiri, saudara nggak bisa berimpact saudara. Kalau sesungguhnya barang siapa percaya. Saudara betul, saudara punya pengetahuan. Yes, Tuhan kita ajaib. Ya Tuhan kita memberkati. Ya Tuhan kita akan memperluas daerah kita. Kita akan berhasil. Tapi kadang-kadang situasi mengubah mental kita. Kadang-kadang situasi mengubah cara kita. Saudara, nanti kita akan belajar. Saudara, saya tahan dulu di sini. Saya mau kasih tahu bahwa janji Tuhan, kalau ada generasi yang percaya, sekali lagi, kalau ada generasi yang percaya kepada Tuhan, maka mereka akan melakukan perkara-perkara yang sama dengan Yesus lakukan, bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Anda harus percaya. Mari kita bandingkan ayat ini dengan Markus pasal 16 ayat 17. Markus pasal 16 ayat 17. Amin. Yuk 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus mereka akan membawa dan sekalipun mereka maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan mendapatkan sakit dan orang-orang itu akan sembuh. Anda percayakah? Anda bisa membayangkan kalau Anda adalah orang ini? Amin. Baik, balik ayat 17. So kita harus membayangkan, bukan sekedar membayangkan. Saya pakai bahasa dulu membayangkan sebelum kita masuk di pelajaran tentang percaya ini, saudara. So kita harus membayangkan tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Identitas ini menyertai orang percaya. Ya kan? Tanda yang menyertai, misalnya tanda yang menyertai Chris kemana-mana apa? Pakai kacamata. Itu tandanya. Gitu ya.
Apalagi saudara? Saya mau kasih contoh apalagi. Tanda-tanda ini artinya ini identitas yang ada dalam diri orang percaya. Satu, mereka akan usir setan demi namaku. Dengan kata lain, orang yang percaya dia nggak kesetanan, tapi dia ketuhanan yang maha esa. Jadi orang nggak akan lihat ada lagi, kok kamu kesetanan ya? Oh, nggak ada. Ini tanda orang percaya. Dalam dirinya tidak ada jejak setan. Dalam dirinya hanya ada jejak Tuhan. Kalau masih kelihatan jejak setan, bertobat. Mesti percaya. Nanti kita hubungkan dengan, kita akan belajar banyak saudara tentang impact ini. Kita akan hubungkan dengan pelajaran 1 Timotius tentang jadilah teladan. Saudara lihat, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Satu, mereka mengusir setan. Artinya Anda paling ditakuti oleh setan. Amin. Ya. Setan paling takut kalau lihat muka kamu. Amin. Aduh. Udah deh. Setan paling takut. Karena mereka akan mengusir setan. Dan ternyata setan itu mesti diusir. Amin. Prinsip, kita belajar sedikit tentang setan ya. Setan itu suka berdiam. Makanya dia menguasai yang namanya teritori, atmosfer. Nah, setan itu ada di setiap atmosfer, bukan dia hadir karena dia banyak. Dan ini satu-satunya cara kita mesti ngusir setan. Setan itu jangan diundang, saudara, diusir. Jangan, saudara. Kalau ada orang Kristen ngundang setan, dia temannya setan. Sebab tugas orang Kristen ngusir setan. Jadi kalau ada orang Kristen ngundang setan, dia berarti gereja setan. Karena tugas orang Kristen itu ngusir setan. Ya. Setan itu mesti diusir. Setan, keluar kau. Yang pertama, yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Saudara, ini bicara soal bahasa roh. Tetapi kemudian saya memahami ini lebih kepada bahasa-bahasa yang di dalamnya punya visi yang besar. Mereka akan bicara bahasa yang baru bagi generasinya. Kalau generasinya masih bicara soal hidup susah, kalau generasinya bicara soal berjuang, kalau generasi masih bicara soal gaji kecil, dia berkata, kita harus punya usaha yang lebih besar, kita harus bekerja dengan lebih giat, kita harus lebih bersemangat. Ini bahasa yang baru bagi generasinya. Dan bahasa yang baru ini hanya akan muncul lewat urapan. Nanti kita akan belajar lagi soal anointing, saudara. Yang bicara soal urapan. Saudara lihat bahwa kata kuncinya sekali lagi ada di percaya. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, saudara. Oh, zaman sekarang kan orang foto dengan ular ya. Megang ular, saudara. Dan sekalipun mereka minum racun laut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya perhatikan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh, saudara. Ada banyak orang yang lagi sakit hari-hari ini. Ada banyak orang yang sakit hati. Ada banyak orang yang sakit jiwa. Ada banyak orang. Dan Alkitab katakan kita harus meletakkan tangan atas orang sakit. Kita, bukan saya. Kita, Anda orang percaya. Nah, masalahnya ketika ini dilepaskan, Anda ragu kalau Anda orangnya, betul? Anda kurang yakin, masa sih saya? Makanya kata kuncinya menjadi generasi yang percaya. Kata percaya di sini artinya pisteo dalam bahasa Yunani. Salah satu pengertiannya yaitu memiliki keyakinan. Sangat-sangat yakin. Itu percaya di sini. Itu iman di sini. Kalau kamu percaya, kata Yesus, kamu akan melakukan pekerjaan yang sama dengan aku, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Yakin. Anda pernah nggak dikasih tugas, dikasih job desk, kemudian Anda yakin Anda bisa menyelesaikan job desk itu? Anda pernah mengalami momen itu? Dikasih tugas,
kamu pergi dong urusin ini. Bahasanya kalian, gampang. Tapi bukan menggampangkan, tapi karena kalian tuh yakin ini pasti bisa kalian lakukan. Bisa kok. Jadi itu yang namanya kata kunci percaya. Jadi begini saudara. Hal pertama yang kita bangun untuk kita dapat memberi impact saudara di tahun ini, tugas saudara, tugas saya, yaitu kita membangun keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara dan saya harus membangun keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Saya kasih contoh, berapa hari lalu kami sekeluarga main ke Ion Mall, saudara. Tanggal 2 apa tanggal 3 ya? Ke Ion Mall. Begitu kami dari lampu merah Frog Museum itu ya, tahu ya, yang putih itu. Dari situ tuh sudah padat saudara. Begitu terus mau ke arah Ion, itu macet saudara. Ternyata banyak orang berlibur ke Ion Mall. Begitu masuk saudara, saya masuk bukan di yang dekat-dekat taman Sakura LED, bukan saudara. Masuk ke dalam gedung. Saudara, itu antri panjang. Saya ambil kertas, tapi sambil jalan karena tahun baru saudara, karena habis belajar Ebenezer saudara. Jadi saya bilang ke mereka, tenang, kita pasti dapat parkiran. Dan parkirannya pasti persis di tempat yang paling baik. Wah saudara, saya tuh begitu yakin dan gak ragu saudara. Saya bawa aja mobilnya, saudara. Pas, bam, ada mobil yang keluar persis di depan. Dia keluar, saya masuk saudara. Saya yakin. Karena waktu masuk di tengah parkiran, di tengah kemacetan, saya punya keyakinan yang kuat. Tuhan pasti tolong saya. Saya punya keyakinan saya pasti dapat parkir. Bukan cuma dapat parkir, saya pasti dapat parkir tempat yang baik. Jadi nggak jauh dari pintu masuk, saudara. Sangat strategis. Jadi saudara, saya mau meletakkan ini saudara, bahwa sudah punya keyakinan yang kuat dulu. Tapi keyakinan bukan cuma sekedar keyakinan, tetapi sebuah iman yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa tugas kita yaitu sekarang ini membangun keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara harus menjadi generasi yang tidak meragukan Tuhan dalam hidup. Saudara menjadi generasi yang tidak meragukan Tuhan dalam hidupmu. Kalau saudara, saya percaya tahun ini saya pasti lulus. Saya akan lulus. Tinggal ditanya lulus nggak? Dosennya begini-begini, orangnya begini-begini. Ini agak susah saudara. Terus mengembangkan keyakinan. Mau dosen kayak apa? Saya yakin karena Tuhan ada bersama dengan saya. Saudara, Mazmur 60 ayat 14. Mazmur 60 ayat 14. Saya lihat Mazmur 60 ayat 14. 2, 3. Ini ayat bagus kok bacanya dengan lemas, letih, lesu dan tanpa semangat. Anda serius nggak mau berimpact baca Alkitab aja? Nggak ada impactnya saudara. Mazmur 60 ayat 14. 2, 3. Dengan akan kita lakukan perbuatan dan berkasa, sebab Dia sendiri akan injak-injak para orang kita. Amin. So lihat latar belakang ayat ini. So lihat ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 60 ayat 1 dan 2. So lihat latar belakangnya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung kesaksian. This true story. Miktam dari Daud untuk diajarkan. Lihat, ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asir. Kalau saudara baca dan saudara tahu kisahnya, waktu itu Daud berperang dengan orang Aram Mesopotamia. Dia kumpul beberapa raja. Kalau saudara baca, itu ada 1 juta orang pasukan melawan Daud. Dibandingkan saudara, kalau zaman dulu perang siapa lebih banyak dia menang. Iya,
Sejuta orang saudara, so bisa baca kisahnya. Tetapi saya perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Dan berkata, kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah bersama dengan kita, kalau bersama dengan Allah, kita pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Apa itu perbuatan yang gagah perkasa? Mengalahkan masalah yang lebih besar, bahkan tidak mungkin kita bisa kalahkan. Tapi saudara yakin, mari hajar itu masalah. Mari kita taklukkan masalah, karena kita bersama dengan Tuhan. Saudara, bukan hanya melakukan pekerjaan yang sama dengan Tuhan, tetapi pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan. Bukankah itu wow? Itu impact, saudara. Ya. Jadi bukan cuma sekedar selesai kuliah, tetapi memberi dampak bagi banyak orang. Bukan cuma sekedar kerja, saudara. Bukan cuma sekedar terima gaji, tapi saudara dapat memberi impact bagi banyak orang. Dan saudara lihat, yang pertama yang harus kita bangun, yaitu membangun keyakinan saudara. Membangun percaya saudara. Yakin, pasti bisa melakukannya. Yakin, apapun tantangan, apapun masalah, apapun hal yang besar di depan saudara, bisa melakukannya. Bukan karena saudara, tapi karena iman saudara yang kuat di dalam Tuhan. Mesti yakin. Ini hal yang mendasar yang harus saudara punya. Sebab janji ini diberikan kepada orang yang percaya. Janji ini diberikan kepada orang yang yakin. Ya Tuhan, Tuhan berjanji, kalau saya percaya, saya akan melakukan pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar. Mesti yakin. Mengembangkan sebuah keyakinan yang kuat. Dan tahun ini, dan di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, mari kuatkan keyakinan saudara di dalam Tuhan. Jangan taruh keyakinan saudara di luar Tuhan. Saya mau kasih tahu begini, semakin saudara yakin dengan Tuhan, semakin saudara akan menang mengatasi perjalanan hidup saudara. Semakin saudara yakin dengan Tuhan, saudara akan semakin berimpact sama orang lain. Semakin saudara yakin dengan Tuhan, semakin saudara tahu bahwa bersama dengan Tuhan, dengan Allah kita akan lakukan perkara yang gagah perkasa. Bersama dengan Tuhan, berdampingan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saya yakin, saya kuat, dan saya bisa melakukan segala sesuatu. Jadi menjadi generasi yang sangat yakin kalau hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Terus mengembangkan keyakinan ini. Nah saudara, satu cara saudara mengembangkan keyakinan ini. So lihat Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa-Ku dipermuliakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, so lihat ayat 13 lagi. Lihat ayat 13 lagi. Dan apa saja yang kamu minta, dan apa juga yang kamu minta, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. So minta apa sama Tuhan? 2019. Atau saudara belum minta? Minta saudara. Tuhan kembalikan laptop. Kembalikan. Bagi saya ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya minta Tuhan dikembalikan hari ini. Kira-kira gitu ya. Tuhan bilang aku akan melakukannya. Kita harus mengembangkan keyakinan. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, cobalah mari mulai. Aku akan, dari itu dia bilang, aku akan ini kenyataan, ini kebenaran. Aku akan melakukannya. Supaya apa saudara? Bapa dipermuliakan. Yesus harus dipermuliakan dalam hidup saudara, men. Kenapa kita harus berimpact? Karena Yesus dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Yesus tidak akan pernah dipermuliakan kalau kita tidak pernah memberi pengaruh bagi banyak orang.
Gak bisa. Yesus harus dipermuliakan. Dan Yesus pasti dipermuliakan. Lewat siapa? Lewat orang yang yakin. Saya lihat ayat 14 lagi. Saya lihat ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Saya lihat tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik untuk mengembangkan keyakinan, yaitu dengan berdoa. Tempat yang terbaik, sekali lagi, tempat yang terbaik untuk menguatkan keyakinan kita, yaitu dengan berdoa. Jadi ini sebenarnya jawaban terbesar. Kenapa janji Tuhan tidak digenapi bagi generasi setiap generasi? Kenapa ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen yang gagal dalam janji Tuhan? Yang Tuhan bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Bersama dengan Tuhan kamu akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Tapi ada banyak generasi yang gagal. Ada banyak generasi yang kecewa. Ada banyak generasi yang tidak melihat mujizat. Ada banyak generasi yang gak bisa kasih dampak. Mereka punya pengetahuan, tetapi mereka tidak punya kehidupan doa. Ketika engkau memulai kehidupan doamu, engkau sedang memberi pengaruh secara spiritual, secara supranatural di atmosfer di mana engkau berada. Karena doa menjawab semuanya. Doa menjawab semuanya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam namaku, ini penting. Dia bilang, aku akan melakukannya. Ada versi bahasa Inggrisnya nggak? Lebih kuat, lebih mantap sudah. Saya lihat ini muka-muka bahasa Inggris semua dan nggak sabar mau pakai baca Inggris. If anything in my name, I will do it. Do it. Anda langsung lihat visi yang besar. Ada duit di situ. Tuhan bilang, I will do. Amen. Tuhan akan melakukannya. Habis ini versi HECESB. Mungkin Jamesnya kayak nggak ada ya. Dari dulu saya minta dari tahun lalu loh, nggak pernah ada. New-nya nggak ada ya. Saya biarin aja. Hah? Bayar. Duit. Buat apa ditunjuk jadi multimedia? I will do. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Aku akan melakukannya. So simpan aja firman ini. Aku akan melakukannya. Pegang aja firman ini. Aku akan melakukannya untuk siapa? Untukmu. Bagaimana caranya? Berdoa. Sudah harus bangun kehidupan doa. Karena setiap kebangunan rohani itu dimulai dengan orang yang mau berdoa. Engkau bukan hanya bisa mengubah hidupmu, bahkan engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hidup orang lain. Bagaimana bisa? Kalau engkau memulai kehidupanmu dengan berdoa. Kalau setiap saudara memiliki kualitas doa yang sangat kuat. Dan ini yang kita mau bangun di Spot tahun 2019. Bahkan gereja ini akan membangun kehidupan doa yang intens untuk tahun ini. Setiap saudara harus menjadi pendoa. Setiap dari saudara. Karena satu orang berdoa dapat jawaban yang luar biasa
Dan ketika satu gereja berdoa, akan mendatangkan kedahsyatan yang luar biasa. Jika kamu minta. Saudara pasti sangat akrab dengan kata ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Ora itu bekerja. Labora itu ora opo-opo, itu bahasa Jawa. Setiap saudara harus membangun kehidupan doa. Setiap saudara, kita harus datang dengan kehidupan yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus membangun kehidupan doa yang intens. Sebab kehidupan doa yang intens akan membawa impact yang besar. Saudara, semakin sering kita berdoa, maka semakin yakinlah kita kalau Tuhan beserta dengan kita. Semakin sering kita berdoa, semakin yakinlah kita dengan pernyataan bersama dengan Allah, kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Kalau enggak, Yohanes pasal 14 ayat 12 itu cuma hanya menjadi pernyataan yang biasa. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya penggenapan, dia hanya sebatas kata-kata. Tetapi ketika kalimat ini digunakan lewat kehidupan doa, ketika kalimat ini diungkapkan oleh seorang yang berdoa, maka sesungguhnya ia akan bergerak dari pekerjaan yang besar kepada pekerjaan yang besar dan kepada pekerjaan yang lebih besar. Saya percaya saudara menginginkan hal yang luar biasa di tahun ini. Mari mulai dengan berdoa. Mari mulai berdoa. Saya mulai mau serius saudara membangun kehidupan doa. So mulai hari Senin depan sampai hari Sabtu di tempat ini kami akan berdoa mulai 7:30 sampai 8:30, 1 jam. On time, mau terlambat nggak terlambat, Tuhan nggak butuh orang yang terlambat, Tuhan butuh orang yang on time. Saudara, saya mau serius dalam hal ini. Kalau saudara mau menjadi dampak yang besar, kalau saudara bukan cuma sekedar menginginkan, tetapi bergerak dengan hal yang besar bersama dengan Tuhan, terus mulai membangun kehidupan doa. No, gak ada jalan yang lain. Terus mulai membangun kehidupan doa. Ada banyak orang menginginkan hal besar terjadi, tetapi mereka tidak punya cukup kemampuan untuk bergerak dengan hal yang besar itu. Kenapa? Sedikit sekali yang sungguh-sungguh bayar harga. Dan bagi saya doa itu bukan bayar harga. Sebenarnya doa itu lifestyle orang Kristen. Anda nggak perlu membayar harga lebih. Anda yang berdoa, Anda yang berlutut, dan Tuhan bilang, aku akan melakukannya. I will do. Tuhan akan melakukannya. Anda berlutut dan berkata, Tuhan, saya butuh selesai kuliah saya. Tuhan akan melakukannya. Tuhan, saya butuh tambah gaji. Tuhan akan melakukannya. Tuhan, saya butuh pekerjaan. Tuhan akan melakukannya. Tetapi itu gak akan semudah, gak akan segampang kalau sudah tidak memperjuangkan itu dalam ruang doa, saudara. Tuhan kita Tuhan yang baik, betul? Tapi dia bukan Tuhan yang asal-asalan bekerja. Tuhan tidak pernah mempercayakan sesuatu yang besar kepada orang yang tidak menginginkan kebesaran. Di kantor saja tuh, di kantor saudara saja itu menggunakan apa itu 2-3 bulan training ya. Di training dulu ada, bukan training, apa bahasanya? Masa percobaan. Apa sih bahasanya? Ya, itu dia, mantap sekali. Mungkin bagi sebagian saudara, masa percobaan paling lulus. Enggak. Tapi tahukah saudara, leader saudara, manajer saudara, dari 5 orang mereka sedang cek, dikasih penilaian. Ini yang sangat baik, ini biasa aja, ini datar. Kualitas yang sangat baik. Dia bukan hanya berpeluang menjadi karyawan tetap, tapi dia berpeluang untuk menjadi leader di tempat dia bekerja. Di mana dilihatnya? Di masa percobaan. Dan saya berpikir Tuhan tidak melakukan hal itu. Betul, Tuhan nggak pernah lihat siapa saudara dan saya.
Waktu dia selamatkan kita, dia nggak pernah lihat latar belakang kita. Tapi ketika saudara sudah percaya, ada qualified yang Tuhan kasih dalam hidup saya dan saudara. Salah satu tempat yang terbaik untuk saudara menunjukkan qualified saudara, yaitu kalau saudara mau berlutut dan berdoa dengan intens di hadapan Tuhan. Ketika saudara dalam satu hari punya waktu untuk menaikkan doa saudara kepada Tuhan. So, tahu kan Daniel, seorang yang bergerak dengan hal yang luar biasa. Padahal statusnya tawanan perang, statusnya budak, tapi kemudian dikasih masa percobaan, dites. Oh, berhasil. Alkitab katakan dia lebih pintar, dia lebih hebat, dia lebih qualified, dia berdampak, dia melakukan pekerjaan yang lebih besar, diangkat saudara. Jadi staf dalam kerajaan. Tambah lama, tambah naik, tambah lama, tambah naik, sampai jadi leader. Sampai tiga raja tetap memilih dia. Dia bertahan di posisi yang teratas. Kenapa? 3 kali sehari dia suka berdoa kepada Tuhan. Sejak kapan? Sejak dari dia muda. Bro, sebelum tua, banyak-banyaklah berdoa. Man. Sebelum tua, banyak-banyaklah berdoa. Sekali lagi, doa itu tempat yang terbaik untuk saudara yakin kalau Tuhan ada bersama dengan saudara. Doa tempat yang terbaik untuk mengubah saudara bukan siapa-siapa menjadi lebih siapa-siapa, karena Tuhan ada dalam saudara. Berdoa. Kalau saudara berdoa, akan kesulitan, saudara. Jangankan mengubah orang lain, kadang-kadang mengubah sifat kita yang tidak baik kita nggak bisa. Kenapa? Nah, saudara nggak mau berdoa. Jadi, pelajaran yang pertama di tahun 2019, saudara mesti mengembangkan keyakinan sama diri saudara. Kalau saudara punya janji, kalau Tuhan ada bersama dengan saudara untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Ada pekerjaan yang lebih besar di tahun 2019 buat saudara, baik secara jasmani maupun secara rohani. Saudara bergerak dengan pekerjaan yang lebih besar. Kalau bicara pekerjaan yang lebih besar, pasti hasilnya lebih besar. Amen. Saudara jangan cuma mau yang besar, tapi pekerjaan yang sedikit itu cuma mimpi. Itu cuma mimpi. Bahkan di sinetron, di film Hollywood sekalipun, bahkan sampai Bollywood, nggak ada ceritanya begitu, saudara. Nggak ada. Nggak ada orang yang kerjanya sedikit kemudian menghasilkan yang besar. Itu nggak ada, saudara. Kecuali di Disney. Itu pun khusus Aladdin, karena dia punya jin. Tapi selebihnya, kalau mau menghasilkan yang besar, harus bekerja dengan cara yang lebih besar. Dan cara yang lebih besar itu ada di dalam Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Perkara-perkara yang lebih besar. Bagaimana memulainya? Terus bersepakat membangun doa. Bisa bilang amin. 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 Haleluya. Jadi saudara, pastikan saudara hadir dari Senin sampai Sabtu, kita akan berdoa 7:30 sampai 7:30. So kita akan berdoa. Kalau bisa ini jadi jadwal bulanan, spot. Kalau umum saya belum lepas, tapi kalau spot bisa jadi jadwal bulanan. Senin sampai Sabtu. Ya. Jadi Senin, Jumatnya puasa, Sabtunya makan-makan. Mantap itu. Terus ada makan-makan. Kalau anak muda gak ada makan-makan ya gimana enaknya. Gitu ya. Ya. Kita mengubah tagline kita musim 2019. Kalau musim 2018 tagline-nya mabar, tapi tagline 2019 doar. Tagline-nya berubah sekarang. Come on, kita dobar. Ganti tagline. Dobar. Pastikan yang punya grup ganti namanya. Grup dobar. Dobar.
sebelum main berdoa dulu. Sebab kalau Anda sudah setia berdoa, saya percaya itu akan ke-delete sendiri. Kalau Anda nggak delete, Tuhan akan delete handphone Anda. Mesti peka dengan suara Tuhan. Kalau handphonenya udah retak-retak, Tuhan udah mulai nggak berkenan. Sebelum handphonenya end, berikan handphone itu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup doa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian.